Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat belajar? Semoga sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu memanfaatkan waktu dengan baik. Baiklah, pada kesempatan ini channel Belajar Berbagi Ilmu akan berbagi tentang jenis-jenis tanda berhenti dalam Al-Quran. Tentunya sahabat mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitabullah, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang beriman. Nah, dalam membaca Al-Quran ini tentu kita harus memperhatikan tanda bacanya, tajwidnya, dan juga manakala kita harus berhenti sesuai dengan aturan yang seharusnya. Kita langsung saja sahabat. Ada beberapa jenis tanda berhenti yang akan kita temukan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah tanda la. Tanda ini disebut juga dengan waqaf la wasol. Tanda waqaf ini mempunyai arti tidak boleh berhenti sama sekali. Sehingga apabila menemukan tanda baca ini di tengah bacaan atau ayat, maka tidak boleh untuk berhenti. Akan tetapi jika tandanya terdapat pada akhir ayat, maka diperbolehkan untuk berhenti pada akhir ayat tersebut. Contoh dari wakaf ini bisa dilihat pada surat An-Nahl ayat 32 berikut. Nah, di sini sahabat ada tanda la, Alladzi natatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikumudkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Jadi di sini tanda lamnya tidak berhenti. Kita langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Jadi jika sahabat nanti dalam membaca Al-Quran bertemu di tengah ayat tanda baca ini, tanda baca la, maka di situ sahabat tidak boleh untuk berhenti. Selanjutnya tanda baca yang kedua adalah tanda mim. Ini merupakan tanda dari wakaf lazim yang merupakan tanda yang mewajibkan untuk berhenti di akhir kalimat dengan sempurna. Lalu tanda ini juga tidak memiliki kaitan dengan kalimat setelahnya. Hal tersebut membuat kalimat sebelumnya tidak harus memiliki hubungan dengan kalimat setelahnya. Contoh tanda wakaf ini dapat dilihat pada surat Al-An'am ayat 20 berikut. Nah, perhatikan di sini sahabat ada tanda baca mim, maka di sini kita wajib berhenti. Ini merupakan tanda yang mewajibkan untuk berhenti. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Berhenti di situ sahabat. Selanjutnya tanda sod lam ya. Tanda wakaf ini adalah singkatan dari kata al-wasl, aula, yang maknanya wasal atau meneruskan bacaan, maka itu lebih baik. Apabila mat bertemu wakaf ini di dalam bacaan, maka teruskanlah bacaan tersebut tanpa mewakafkannya, dan itu jauh lebih baik. Nah, ini ada tanda soli, tanda wakaf al-wasal aula, sahabat. Di sini sahabat melanjutkannya itu lebih baik, Coba kita ambil dari sini Wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi meneruskan bacaan maka itu lebih baik sahabat.
Selanjutnya tanda qaf. Yang kelima tanda qaf. Nah, tanda qaf memiliki singkatan qila alaihil waqaf yang artinya telah dinyatakan boleh berhenti di wakaf yang sebelumnya. Sehingga akan lebih baik apabila Anda meneruskan bacaan meskipun boleh diwakafkan. Selanjutnya nanti sahabat akan menemukan tanda short lam. Tanda short lam adalah singkatan dari qad yusallu. Qad yusallu yang artinya kadang boleh diwasalkan atau boleh diteruskan. Sehingga akan lebih baik apabila berhenti meskipun terkadang juga boleh untuk diwasalkan. Ya, seperti itu sahabat. Selanjutnya tanda qif. Wakaf ini juga dinamakan wakaf mustahab. Ini merupakan tanda wakaf yang lebih diutamakan untuk berhenti. Jadi kalau sahabat bertemu dengan tanda qif, maka diutamakan berhenti. Tanda ini biasanya akan ditemukan di kalimat saat pembaca meneruskannya tanpa harus berhenti. Selanjutnya yang ke-8 tanda sin. Sin atau tanda saktah seperti ini sahabat. Tanda wakaf sin mengartikan bahwa Anda harus berhenti seketika tanpa mengambil nafas terlebih dahulu. Jadi berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Dengan kata lain, maknanya yaitu pembaca harus berhenti seketika tanpa mengambil nafas yang baru agar bisa meneruskan bacaan kembali. Seperti yang kita temukan pada surat Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, jadi di sini sahabat berhenti sejenak tanpa nafas begitu. Berhentinya seketika saja. Selanjutnya tanda henti yang ke-9 adalah tanda kaf. Tanda kaf adalah singkatan dari kadzalika yang memiliki makna serupa. Wakaf ini ditandai oleh huruf kaf dan memiliki makna serupa dengan wakaf yang sebelumnya. Sehingga saat bertemu dengan tanda ini sebaiknya menyamakannya dengan wakaf sebelumnya. Yang ke-10 adalah tanda mu'anaqah atau muraqabah. Nah, tanda titik 3 ya, seperti sahabat temui dalam membaca Al-Quran itu ada tanda titik 3. Tanda wakaf satu ini disebut sebagai wakaf muraqabah atau wakaf ta'anuk yang artinya terikat. Biasanya wakaf ini muncul sebanyak 2 kali dimanapun. Cara membacanya yaitu harus berhenti pada salah satu tanda tersebut. Sehingga jika sudah berhenti di tanda pertama, maka tidak perlu berhenti di tanda kedua dan begitu pun sebaliknya. Nah, ini seperti yang sahabat akan temukan di salah satu surat ya, Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Jadi kalau tidak berhenti di sini, maka berhenti di salah satunya. Seperti itu sahabat. Selanjutnya yang ke-11 adalah tanda waqfah. Tanda waqfah ini memiliki maksud yang sama dengan wakaf saktah, di mana suatu tanda yang mewajibkan untuk berhenti sejenak tanpa harus mengeluarkan nafas terlebih dahulu atau tidak bernafas. Akan tetapi untuk tanda waqfah ini diharuskan untuk berhenti lebih lama tanpa adanya pengambilan nafas. Kemudian yang ke-12 adalah tanda to. Nah, ini disebut juga sebagai wakaf mutlak. Saat bertemu dengan tanda ini, pembaca diharuskan sekali untuk berhenti. Contohnya bisa dilihat pada surat Al-Qasas ayat 77. Kemudian yang ke-13 adalah tanda jim. Tanda ini disebut sebagai wakaf jaiz. Saat bertemu dengan tanda ini, pembacanya boleh berhenti dan juga boleh melanjutkan. Contohnya bisa dilihat pada surat Al-Baqarah dan Al-Qadar ayat 4. Nah, ini Al-Qadar ayat 4. Jadi sahabat boleh berhenti, juga boleh melanjutkan. Jika nafasnya cukup, maka sebaiknya melanjutkan. Tapi kalau nafasnya tidak cukup, maka boleh berhenti. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min
am, atau mau berhenti juga boleh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Boleh berhenti juga. Selanjutnya tanda zo. Nah, tanda zo ini cara membaca akan lebih baik jika tidak berhenti. Namun sebaiknya pembaca terus melanjutkan bacaan ke kalimat selanjutnya. Jadi tanda zo ini cara membacanya akan lebih baik jika tidak berhenti. Ya, sahabat, namun sebaiknya pembaca terus melanjutkan bacaan ke kalimat selanjutnya. Nah, itulah sahabat beberapa tanda berhenti ya, yang ketika kita membaca Al-Quran kita akan menemui tanda-tanda tersebut. Ya, semoga bermanfaat untuk menambah ilmu sahabat semuanya dan bisa mengamalkannya dalam membaca Al-Quran ya. Tetap semangat sahabat dalam membaca kitabullah ya, sehingga banyak manfaat yang kita bisa ambil di sana ya. Setiap huruf dari membaca ayat-ayat Allah mendapat 10 kebaikan. Apalagi sahabat berusaha membacanya dengan cara yang baik, cara yang benar, tentu Allah akan melipat gandakan pahalanya untuk kita. Teruslah belajar sahabat, karena memang tujuan hidup kita ini adalah untuk salah satu di antaranya adalah terus belajar sepanjang hayat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.